Selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang tugas agama saya. Jadi slide pertama ini adalah pengantar, memahami hubungan gereja dan dunia. Mengapa gereja peduli pada dunia? Gereja sebagai komunitas umat beriman yang diutus untuk berkarya di tengah dunia. Iman Katolik memiliki implikasi mendalam bagi cara berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, dan politik, serta ekonomi. Ajaran Gereja Katolik memberikan panduan tentang keterlibatan dalam urusan duniawi demi kebaikan bersama dan keterkaitan antara nilai-nilai Katolik dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan dalam konteks Indonesia. Lalu selanjutnya adalah landasan biblis dan ajaran gereja tentang keterlibatan. Dasar iman kita, panggilan untuk mengasihi dan melayani. Perintah kasih yang utama, kasih kepada Allah dan sama sebagai inti ajaran Yesus. Menjadi landasan keterlibatan gereja dalam mengatasi ketidakadilan dan penderitaan. Garam dan terang dunia. Gereja dan umat Katolik dipanggil untuk memberikan pengaruh positif dalam masyarakat, mencegah kebusukan moral dan sosial, serta menunjukkan jalan kebenaran melalui perbuatan baik. Amanat agung dan transformasi dunia. Misi mewartakan Injil mencakup tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, membimbing orang-orang untuk hidup sesuai ajaran Kristus dan segala aspek kehidupan. Lalu adalah pengantar ajaran sosial gereja atau ASG, prinsip-prinsip dasar ASG, martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas, subsidiaritas, membimbing keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial. Selanjutnya adalah karya nyata gereja di dunia. Jejak langkah kasih, berbagai bentuk keterlibatan gereja. Pelayanan karitatif, aksi nyata membantu mereka yang membutuhkan melalui organisasi seperti Karitas mewujudkan iman yang bekerja melalui kasih. Bidang pendidikan, sekolah-sekolah Katolik berperan membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak, dan memiliki ilmu pengetahuan. Bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik Katolik adalah wujud pelayanan kasih yang meneladani Yesus dengan pendekatan holistik. Keadilan dan perdamaian, upaya gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian melalui berbagai cara, termasuk dialog antar agama. Lalu selanjutnya adalah pelestarian lingkungan hidup, yaitu ajaran Laudato Si, menekankan tanggung jawab merawat bumi sebagai rumah bersama yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Bidang sosial budaya, yaitu kontribusi gereja dalam mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur dan humanis melalui seni, musik, dan media. Selanjutnya adalah tantangan dan harapan dalam keterlibatan gereja, menavigasi arus zaman antara hambatan dan peluang. Tantangan, sekularisasi, relativisme moral, apatisme dan individualisme, polarisasi dan konflik sosial, serta godaan kekuasaan dan materi. Harapan, kekuatan Injil yang transformatif, semangat pelayanan yang tak padam, potensi kaum muda, kerjasama ekumenis dan interreligius, serta pembaruan diri gereja. Lalu selanjutnya adalah peran umat Katolik sebagai siswa dalam keterlibatan di dunia. Aksi nyata adalah kontribusi kita sebagai umat Katolik, menghidupi iman dalam keseharian melalui nilai-nilai Katolik, menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan, mempelajari dan mengamalkan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja, terlibat dalam kegiatan aksi sosial di lingkungan sekitar, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab untuk menyebarkan nilai positif, menjadi agen perdamaian dan persaudaraan di tengah perbedaan. Jadi, kesimpulannya adalah merajut iman dan dunia, panggilan yang tak pernah usai. Keterlibatan gereja dalam dunia adalah panggilan mendasar yang berakar pada iman Kristiani. Berbagai bentuk keterlibatan gereja merupakan wujud nyata dari iman yang dihidupi. Umat Katolik termasuk siswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan positif di dunia. Panggilan untuk terus belajar, berdoa, dan bertindak dengan semangat kasih Kristus. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih.